Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya duduk dulu ya. Saya alhamdulillah di kesempatan ini dapat ini ya. Jadi terima kasih banyak buat rekan-rekan di sini. Saya memang pernah punya pengalaman kerja di manufacturing, ya di perusahaan-perusahaan, ya di perusahaan-perusahaan dari level yang paling ya di bawah lah, di operator gitu ya. Jadi gaji saya pun ya UMR pada saat itu, gitu ya UMR. Alhamdulillah dapat promosi karena memang performanya katanya bagus, KPI-nya tercapai, jadi dapat promosi. Dan yang lebih penting adalah pada saat saya dapat pelatihan, karena dapat pelatihan itu kan kita jadi improve skill ya, pengetahuan juga, knowledge juga. Nah, saya dengar dari Pak Ustadz, Pak Samsul ini pelatihannya di sini sangat banyak gitu. Makanya ini yang saya lihat kesannya ini perusahaan hebat banget, ownernya itu masukin hampir 1 hari, hampir 2 hari untuk pelatihan. Which is itu di top coach Indonesia nggak seperti itu. Ya, jadi setiap hari itu kerja. Ya, jadi pelatihan itu bahkan minim. Ya, kemudian saya boleh nulis ya? Boleh. Saya senang Pak. Siap. Jadi kalau di top coach gitu ya, mungkin saya. Nah, ini kita syariah ya. Ya. Jadi kalau di sini itu kerja terus. Memang kerja terus. Jadi KPI-nya kalau nggak tercapai, bahkan ada yang dipotong gaji. Ya, di sana itu kalau nggak tercapai dipotong gaji. Ya. Kalau saya dengar di sini kalau nggak tercapai bonusnya sedikit. Ya, kalau tercapai bonusnya banyak. Gitu ya. Kalau di sini itu pelatihan itu minusnya banyak. Ya, makanya emang pertama kali dilatih semua orang ya memang sales ya, kebanyakan sales, telemarketing dan lain-lain. Jadi begitu setelah dilatih sehari 2 hari mungkin seminggu, setelah itu ya udah kerja. Ya, kalau di sini kayaknya kalau saya bilang di sini kerjanya mungkin yang tadi sampai nggak boleh angkat itu saya hebat, saya cuci jempol karena saya bilang di sini hanya fokus value edit ya, value edit. Jadi saya pernah kalau di manufacturing ya, itu value edit itu adalah benar-benar yang dibayar oleh customer ya gitu. Jadi mereka hanya membayar apa yang dikerjakan. Contohnya kalau kita beli martabak, beli nasi goreng ya, yang kita lihat kan orang menggoreng ya atau memasak martabaknya. Kalau nggak dimasak kan kita nggak akan bayar ya. Atau kalau martabaknya dingin mungkin kita nggak mau terima karena martabak bangka harus yang hangat. Nah, di sini value di sini benar-benar ya. Jadi kalau ada tukang martabak yang banyak ngobrolnya ya, tukang martabak yang kerjanya lelet, kita mungkin akan pindah ya, lelet nih. Atau di sini menggorengnya ini atau memasaknya ini kotor ya, nggak bersih, nggak higienis ya, kita akan pindah. Nah, di sini value ya, sini fokus. Salah satu yang saya cukup kaget tadi Pak Ustadz bilang bahwa kalian nggak usah angkat-angkat berat, kalian cukup bikin conversion rate. Nah, itu yang jadi fokus value di sini. Terus pelatihannya di sini ini sampai saya bilang plusnya juga mungkin banyak banget ya, karena sampai urusan personal diurusin ya. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini, rekan-rekan semua di sini diberikan pelatihan sampai personal, urusan akhiratnya diurusin ya. Kalau di sini boro-boro personalnya ya, nggak ada kalian mau belajar apa nggak,
saya tadi sampai di sini bahasa itu sampai 3 bahasa. Saya dengar ya, barusan Pak Ustaz. Ya, bahasa Inggris sudah jelas ya, ini. Terus bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang Indonesia juga katanya sedang dipikirkan, ya. Jadi ini luar biasa ya. Jawa Sunda gitu kan. Sama bahasa Jadi, mungkin ke depan bisa jadi Mandarin pun dipelajari di sini. Kenapa? Karena sekarang kan Cina ini sedang ya ke Indonesia sedang kita ini secara tidak langsung dijajah. Ya, dijajah yang misu ya yang pertama yang menjajah setiap ada apa buka kosong ada. Jadi kita harus mungkin kedepannya ya di sini ada Mandarin mungkin Korea. K-pop ya. Kalau di sini ini nggak ada ya, ini nggak ada minus. Di sini sampai ada pelatihan. Kemudian yang saya kaget adalah kalau kita bicara income. Nah, ini saya kaget. Ya, kalau di top cost itu income itu ya nggak jauh dengan gaji pokok. Ya, jadi bonus itu nggak pernah 2 kali lipat dibanding gaji pokok. Ya, kalau gaji pokoknya 2 juta, ya paling dengan bonus plus jadi 3 juta. Ya, di sini saya kaget begitu. Hah, yakin Pak bisa dapat segitu? Wow, saya bilang gitu. Jadi di sini nih income-nya bisa disebutnya low. Ya. Kalau di sini wow gitu ya. Wow ada segitu, wow gitu ya. Ya jadi kalau di sini kan bebas riba gitu ya. Nah, kalau di sini ya jadi riba karena kurang, ya kan kurang. Saya kebutuhannya pengen beli handphone bagus, pengen beli motor bagus. Akhirnya ya riba kan di sini, gitu ya. Padahal kan fokus ya salah satu kita bebas riba adalah kita cari nafkahnya yang bagus. Gitu. Kalau nafkahnya, maksudnya cari uangnya nggak dapet, ya jadi nggak bisa kita memenuhi kebutuhan kita. Makanya di sini yang saya garis bawahi ini value added ini yang luar biasa di sini. Sampai istilahnya ngerapihin meja setelah training itu pun sesuatu yang nggak usah ya. Kalian beli ini ngecat ini dikerjakan rame-rame 10 orang ngecat nggak usah bayar 500.000 ke tukang cat, kita kerjain aja 10 orang nih kita gotong royong ya, malah nggak boleh di sini. Berarti perusahaan itu benar-benar ngasih perhatian itu luar biasa. Karena kalau di perusahaan manufacturing, saya sudah kerja di 7 perusahaan, ya. Yang tadi saya bilang dari level di mana gaji saya UMR di laboratorium, nggak ada lemburan. Akhirnya gaji saya kalah sama cleaning service. Cleaning service itu gajinya UMR plus ada lemburan. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya ngambilin ATM-nya cleaning service ini. Kebetulan cleaning service ini maaf ya nggak sekolah. Ya jadi dia nggak tahu cara ngambil ATM. Saya ajarin lah, saya datang, masukin pinnya, begitu keluar cek saldo, kok dia waktu itu saya 500.000 UMR-nya Pak, dia 780.000, gede, ya. Rupanya dia sekali diajarin nggak ngerti, karena uangnya kan langsung diambil, 750.000 kan yang bisa diambil 750, bulan depan masih nggak bisa, ngajak saya lagi, saya ditraktir bakso gara-gara itu. Bulan depannya dia hampir 1 juta gajinya. Saya masih 500.000. Sedih saya gitu. Kok bisa kayak gini ya? Padahal saya sekolahnya lumayan capek gitu. Saya sampai dia SD aja nggak tamat. Saya SD, SMP, SMA gitu ya. Terus belum lagi kuliah. Kok gaji saya kalah gitu kan? Nah di situ kita kan sebenarnya nyari income gitu ya. Bukan nyari. Kadang kan ada orang saya nyari karir. Banyak kok gitu ya, saya punya anak buah saya punya anak 2 manajer levelnya di perusahaan gajinya 11 juta, ribanya banyak, kartu kreditnya membunuh ya, manajer gue sini
gajinya 11 juta tahun 2019. Utang mobil, utang motor, utang banyak. Ya, kreditnya banyak. Dari mulai bank yang benar-benar ada gedungnya sampai bank yang nggak tahu gedungnya di mana. Tapi saya udah telepon, Pak, ini bener anak gua Bapak. Iya bener. Ini belum bayar. Ini siapa? Saya bilang yang nama saya intake. Ya, intake ya. Pinjaman kayak gitu. Dan itu gampang, itu pencairannya 1 juta, 2 juta gitu kan. Nah, itu ya. Jadi saya bilang di sini luar biasa. Cuma tadi ada conversion rate, ada apa, nah itu yang menarik ya di sini. Ya. Jadi sumber income itu kalau di sana satu lagi income share-nya kalau di sana jadi kayak flat. Jadi kalau rekan-rekan kerjanya bagus, menghasilkan banyak income, yang untung siapa? Owner. Kalau di sini saya bilang di sini share, ya. Jadi kalau owner untung, rekan-rekan juga untung. Dan untungnya bukan cuma nambah bonus sedikit gitu, ya bonusnya luar biasa di sini. Karena saya bilang ini kalau sampai ketahuan sama orang banyak, mungkin di luar yang ngantri udah banyak yang mau kerja. Ya, kalau sampai ketahuan gitu, income-nya bisa segini dan benar segitu gitu kan. Karena kan ada yang di awal doang bilang, income kalian bisa banyak. Biasanya sales marketing motor, ya jual motor kredit motor itu kan yang di pinggir jalan suka itu, nah itu bisa penghasilan sampai 5 juta rupiah, gitu. Atau MLM ini ya ya kayak itu panci. Nah ini yang jualan panci nih dari situ ada gajinya dari situ. Jadi gaji pokoknya sekitar 500.000. Nah tapi ditulisnya situ penghasilan sampai 5 juta rupiah. Nah dia harus menjual panci. Gitu. Orang tua saya sering banget dapat panci dari siapa? Kasihan itu sepupu kita yang ini dibeli pancinya. Gitu ya. Pancinya itu harganya sekitar 1 juta. Padahal aktualnya dengan panci segitu, dan memang pancinya 1 set ya, paling harganya 200-300 ribu. Jadi MLM itu memang nyari keuntungannya dari situ. Yaitu prinsip bisnis MLM. Jadi MLM ya mohon maaf saya juga ada anti ya MLM gitu. Nah kalau Top Coach ini memang non syariah. Jadi siapapun ya kliennya bank. Saya juga pernah ke bank BPR gitu ya beberapa kali. Kalau di sini kan syariah. Jadi kalau ya orang-orang muslim insya Allah di sini kan halal ya. Nah, banyak tetangga saya juga yang sudah kerja karena hijrah akhirnya sekarang tuh jatuh miskin. Kerja di bank, ya di bank BRI, BNI, Bank Mandiri. Akhirnya dia memutuskan hijrah, nggak punya penghasilan jadi miskin. Karena pada akhirnya orang itu akan nyari yang selamat di akhirat, bukan selamat di sini. Kalau selamat di sini ya selamat tinggal nantinya. Ya karena ya pada saat menghadap yang ini yang kuasa ya bukan yang di dunia yang di bawah. Nah saya mungkin mau bertanya dulu nih ya, mau bertanya kalau di sini di Top Coach ya penghasilan itu ada 2, satu dari training, satu dari coaching. Bedanya apa kalau training ini 1-2 hari ya kayak di sini rekan-rekan di hotel gitu ya. Kalau coaching ini kontrak 1 tahun, kalau di sini 1 tahun, kontraknya 1 tahun. Nah kalau di sini gimana ya? Training ya udah pasti ya. Ada lagi? Coachingnya kayak gimana? 1 tahun ya. Nah kalau di sini per klien itu bayarnya dari yang paling murah ini 5 juta per bulan. Per bulan ya. Sampai 30 juta per bulan. Banyaknya 10 sampai 15 juta per bulan. Jadi setahun itu 150 sampai 200. 200 juta per tahun, 150 lah banyakkan.
Nah, Fee-nya berapa? kenapa? Fee-nya berapa? Berapa persen? Timnya. Kalau fee bisa ngurusin coaching Fee untuk siapanya? untuk Sales. Yang bisa berhasil coaching 1 tahun. Yang bisa mempromosikan coaching 1 tahun. Oke, yang tadi saya bilang karena ini minusnya banyak, nggak ada. Kecil. Kecil makanya. Nggak dapat uang gede. Jadi si sales marketingnya ini nggak dapat uang gede. Ya dari sini ini nggak ada share fee-nya, itu nggak ada. Share fee-nya untuk coach-nya, ya, untuk coach-nya itu sekitar dari 15 sampai 30% untuk coach. Ya kan di sini bukan coach ya. Nah yang dapat itu yang coach. Gitu yang dapat itu coach-nya. Jadi yang punya uang banyak itu ya coach, yang naik mobil ya coach. Kalau yang salesnya ya naik mobil tapi angkot. Gitu. Ya, naik angkot. Ya, naik Grab juga kalau tiap hari bayarnya mahal. Oh, ya. Nah jadi di sini kecil. Nah kalau di sini kan apa namanya? Mungkin saya nggak tahu ininya ya sama atau gimana nih kalau coaching ini. Training di sini 5 sampai 10 juta Paling lama berapa? per peserta. Paling 2 hari. 2 hari. 5 sampai 10 juta per peserta. Tiketnya. Iya. Itu Ini HTM-nya. HTM-nya. Kalau suami istri yang keduanya 50% diskon. Ya, jadi kalau 10 juta berarti 15 juta dapat 2. Kalau istrinya 2. Gimana tuh? Nggak tahu saya. Nah, kalau di sini trainingnya tadi saya dengar berapa ya? Kalau di sini 15-an ya? 15 juta per orang. 13 ya? 15. 15 ya? Ya, karena di sini bisa 3 hari ya atau 4 hari. 4 hari. 4 hari. Kalau di sini 2 hari rata-rata. Gitu. Jadi kalau di sini training itu ya memang kalau habis training rata-rata nggak akan berhasil. Kalau di sini nggak akan berhasil, maksudnya kan training bisnis nih 2 hari nih dengan coach Tom. Mereka mau jalanin sendiri, rata-rata nggak berhasil. Gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus ikut coaching. Makanya conversion rate di sini tinggi. Gitu. Mereka tinggi di sini. Karena mereka cuma buang-buang 10 juta kalau ikut training saja. Nah saya nggak tahu kalau di sini apakah dengan training saja sudah cukup, akhirnya bisa banyak yang sukses, atau ya mereka juga akhirnya harus ikut coaching. Gitu. Itu ya. Kalau di sini, saya nggak tahu persen rate-nya berapa persen ya kalau di sini. Kalau di sini jumlah peserta itu training itu rata-rata sebulan sekali. Sebulan sekali. Terus rata-rata pesertanya 10 sampai 20. Sedikit ya? 10 sampai 20. Makanya tadi saya kaget di sini pesertanya bisa sampai 100 gitu ya. 100 orang. Ini ada berapa orang sih Salesnya? Nah, salesnya di sini sekitar 1, 2, 3, 6 orang, 6 sampai 8. 6 sampai 8. Ya. Coachingnya per bulan. Ini di sini juga sama kan, per bulan ya, per tahun. Pembayarannya sekali setahun. Di awal, di akhir. Di awal. Saya di awal. Cash awal. Oh, oke. Mau tahu nggak berapa? Berapa? 1 kilo LM 100.000 gram. 100 juta. mas 1 kilo. 1 kilogram. Mas. LM
Jadi nggak ada segmentasi misalnya untuk yang UKM kecil setengah kilo. Ada. Jadi sama ya 1 kilogram emas. Gitu ya. Kalau di sini kan dia lihat dulu, ah ini kecil lah ini, omsetnya kecil. Kalau omsetnya di bawah 1 miliar, 5 juta. Gitu. Kalau di atas, kalau ini berarti 1 kilogram ini per tahun. Ya. Kalau di sini retention rate-nya di top coach itu, jadi yang udah coaching setahun, coaching lagi setahun, coaching lagi setahun, itu yang rendah. Kalau di sini rendah. Jadi top coach itu paling setahun 2 tahun, tahun ketiga selesai, nggak mau lagi, nggak mau ikutan lagi. Jadi harus nyari yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Kalau di sini retentionnya gimana? Sama. Karena kan dari di awal udah sukses. Bapak Arif 2 kali tuh. Berhentinya kan udah sukses ya. Iya. Jadi di sini kalau udah sukses Bu Emma mau lagi. sampai sukses ya. Mau lagi, Bahkan tapi yang naik sukses- harganya. Yang justru yang itu. Bikin order lagi. Bahkan yang udah sukses di tahun pertama, dia repeat lagi di tahun kedua. Oh ikut lagi ada. Iya. Ada lagi. Ada lagi. Ada yang paling lama yang pelanggan benar-benar ikut berapa tahun? Ada 3 tahun, 4 tahun? 2 tahun. Oh, BTC lewat closing terus atau Orang itu Bayar lagi 1 kilogram lagi, bayar lagi 1 kilogram lagi. 2 tahun ya? 2 tahun ya? Rata-rata 2 ya. Di sini juga ya rata-rata sih 2 gitu ya. Ada yang apa namanya yang 3 tahun tuh biasanya perusahaan besar. Jadi sebenarnya belum sukses. Akhirnya dia lanjutnya karena belum sukses, masih nanggung. Itu bukan udah sukses, masih sukses lagi, bukan. Belum sukses, akhirnya dia berhenti, belum sukses. Akhirnya dia bayar lagi. Gitu. Apalagi yang mau dikupas di top coach? Ada lagi nggak yang mau dikupas, yang mau ditanyain? Tapi yang ininya ini luar biasa nih, saya garis bawah ini luar biasa. Kalau di top coach turnovernya cukup tinggi. Jadi orang keluar masuk cukup tinggi. Jadi nanti ada orang baru lagi, baru 2 bulan, 3 bulan nanti. Mirip di sini? Mirip. Ya. Tapi ada yang peseran juga. Ada yang veteran, peseran. Baik lagi. Ada yang baru cari pengalaman di luar. Balik lagi. Balik lagi. Banyak salah keluar. Ya gitu lah. mana orangnya? Cung. Ya kalau di sana kebanyakan under pressure si salesnya, karena sehari itu mereka harus nelponin terus banyak, terus conversion rate-nya juga rendah gitu ya. Jadi under pressure di sini. Anywhere. Working Income-nya juga anywhere. mungkin kecil karena income-nya kan apa ada istilahnya high risk high gain gitu ya. Gitu ya. Jadi ya kalau kerjaan pengen selevel jenderal gaji pengen selevel jenderal ya kerjaan kayak kopral kan susah. Gitu ya. Saya kerjaannya nggak mau mikir, tapi gajinya pengen kayak direktur gitu ya. Susah ya. Gitu. Di sini kalau saya tadi Pak Ustadz bilang seolah-olah rekan-rekan semua di sini ada levelnya direktur. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena nggak ada direktur ngecat, nggak ada direktur angkat ini, nggak ada. Ya, jadi pada saat direktur, ya kalau dia